untuk apa? Boleh, boleh. PowerPoint-nya Sudah, sudah ya. ya, dokter. Suara saya sudah jelas. Jelas, dokter. Ampun dokter. Sudah ya. Ya pada malam hari ini kita akan belajar tentang anatomi tulang aksial ya. Sebentar ya. Eh, Anatomi tulang aksial ya. Tulang aksial yang ini, yang apa? Di sentral tubuh ini, mulai dari skal, servikal, torakal, lumbal ya. Kemudian kafum torak ini, kalau pelvis bukan ya. Kemarin pelvis sudah kita pelajari di apendikular, sama shoulder juga bukan. Nah, ini kalau dipotong aksial skeleton tuh yang mana? Yang ini aja ya. Ini dari depan dan dari belakang. Jadi ada skal, kemudian coste ya, sternum, vertebrae. Kalau dari belakang kita baru kelihatan vertebrae-nya ya. Kalau dari depan overlapping dengan manubrium sterni, dengan sternum ini. Jadi kalau dari belakang ada vertebrae cervical, thoracal, lumbal ya, sacrococcygeus. Kemudian untuk skal ya. Skal tadi kalian udah belajar ya di apa? Di praktikum ya. Untuk skal ini harus dihafalkan ya, tulang-tulangnya mudah ya. Ada os frontal, parietal kanan kiri, kemudian occipital ya, temporal kanan kiri, ada os sphenoid, kemudian ada ethmoid sih ya. Kalau di dalam ethmoid itu di belakangnya hidung. Jadi ada ethmoid lakrimal. Kalau lakrimal itu di bola mata tapi sisi medial ya, bukan sisi lateral. Jadi os lakrimal itu sisi medial. Kalau ini tulang-tulang fasia sih yang kayak zigoma, maxilla, mandibula ini tulang fasia. Kemudian sutura-sutura nanti juga harus dihafalkan ya. Eh, saya kira udah hafal mungkin ya dari tadi praktikum itu sudah diulang-ulang biasanya. Jadi kalau yang kranium, yang skull itu termasuk cranial bone yang di belakang ini, kemudian yang facial bone yang di depan ini. Ya. Nah, fungsinya sendiri, untuk fungsi dari skull itu adalah untuk memproteksi otak ya. Otak itu organ lunak atau softis, ya lunak ya. Sehingga harus diproteksi dengan sesuatu yang keras. Jadi dia untuk melindungi otak, kemudian juga melindungi organ-organ ini ya, organ-organ nervous ya. Ada 12 nervous itu biasanya dia memang ada di dalam kranium ini. Kemudian dia juga untuk penyimpanan cairan, makanan, dan udara ya di dalam tubuh. Untuk skal sendiri ini udah tahu ya, parietal, frontal, sagital. Kemudian ada sutura-suturanya. Sebentar. Ini sutura yang memisahkan antara frontal dengan parietal bilateral ini namanya sutura koronaria ya. Ya, kayak tepatnya bando itu di sutura koronaria. Kemudian yang memisahkan os parietal kanan kiri namanya sutura sagittalis ya. Jadi potongan sagital itu membelah manusia menjadi dua. Karena itu suturanya juga namanya sutura sagittalis. Kalau yang di belakang yang memisahkan dengan occipital bone, ya lawannya dari sutura koronaria adalah sutura lambdoidea. Kemudian dari samping ini ada sutura squamosa yang memisahkan parietal dengan temporal, ya, tulang temporal. Kemudian ospenoid ini ada di sini ya, di depannya dari temporal dan di dekatnya dengan dari parietal. Terus kemudian yang perlu diperhatikan pada os temporal ya. Di os temporal itu ada ini os temporal yang warna kuning ini, dia di situ ada eh, kanalis auricularis externa ya atau meatus auricularis externa ya sama aja ya. Jadi lubang telinga ini dia ada di tulang temporal. Kemudian ada
prosesus mastoideus. Jadi prosesus mastoideus ini nanti akan bersendi dengan os mandi bukan bukan. Proses mastoideus yang sebelah sini ya. Ini yang nonjol di sebelah sini namanya prosesus mastoideus. Kemudian ada lagi prosesus zigomatikus. Prosesus zigomatikus atau zigomatikus arc. Jadi ini ya. Kemudian untuk sphenoid, sphenoid itu di sini ya, atau disebut juga greater wing of sphenoid. Jadi dia di depannya os temporal, tapi di belakangnya dari orbita, ya, itu os sphenoid. Kemudian osigoma ini yang warna hijau ini, osigoma atau tulang pipi ya, kita bisa pegang ya osigoma itu. Eh, dia nyambung dengan prosesus temporalis dan arcus zygoma. Kemudian ada maksila dan mandibula. Mandibula sendiri dibagi-bagi lagi ya, menjadi corpus, ramus, condylus, genu, dan prosesus coronoid. Nanti di belakang ada gambarnya. Ini kalau dari frontal, ya, glabella itu bagian tengah sentral eh, dari os frontal ini ya. Itu ada yang namanya glabella. Kemudian eh, ini rim dari kemudian juga os maxilla ya, yang sisi medial ini. Jadi tulang penyusun dari cavum orbita itu ada beberapa tulang yang menyusunnya. Di belakang dia disusun oleh os sphenoid. Os lacrimal di sisi medialnya ya. Kemudian ini dari sisi basis ya, basis basis kranii. Di belakangnya hidung yang atas itu ada namanya os vomir ya, yang agak lancip turun ke bawah. Kemudian di sini ada foramen magnum. Foramen magnum ini yang memisahkan antara skal dengan yang ke arah eh, medula spinalis ya. Jadi ini foramen magnum itu mari habis dari pons ya, mesencephalon, pons, kemudian medula oblongata ke bawah dia menjadi medula spinalis melalui foramen magnum ini. Yang membentuk adalah os occipital yang membentuk foramen magnum. Kemudian kalau dibuka lagi basis kranii, kita bisa lihat banyak ini ya, banyak fossa-fossa yang kayak gitu. Fossa olfaktori di sini ya. Fossa olfaktoria ini tempat lewatnya dari eh, nervus olfaktorius ya. Jadi di sini ini adalah fossa olfaktorius. Dia dari os ethmoid ya, cribriform plate. Jadi bentuknya cribriform kayak cribriform itu apa ya? Kayak apa namanya? Cribriform kayak sekat-sekat kayak gitu ya, kecil-kecil kayak gitu. Kemudian ada juga yang namanya sella turcica. Sella turcica di sini ya. Sella turcica ini tempatnya dari kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari itu penting untuk mengatur hormon ya. Jadi pituitary gland itu untuk pusat pengaturan hormon dia tempatnya ada di sella turcica ini. Kemudian yang ini adalah foramen magnum. Oh, ini ada Krista Gali ya. Krista Gali yang menonjol ini bagian yang prominent. Maksudnya prominent itu menonjol. Ini untuk melekatnya dura mater atau meningen. Jadi dia menyatu di sini untuk dura mater. Kemudian untuk bagian paling bawah dari skal ya, kalau dilihat dari bawah, maka kita bisa melihat foramen ya. Ada foramen magnum ini tadi, kemudian carotis kanal,
Di sini karotis kanal. Ini tempatnya arteri karotis. Kemudian ada foramen lacerum. Ini ya, foramen lacerum, foramen jugulare ya tempatnya vena jugularis. Ya. Ini dari posterior kita bisa melihat sutura lambdoidea, bisa melihat os occipital dengan baik. Ini nggak terlalu anu sih penting. Untuk hubungan antar tulang atau artikulasio ya. Os occipital itu sendiri dia berhubungan dengan apa aja ya. Dia berdekatan dengan os parietal di sisi atasnya, kemudian di sisi sampingnya berhubungan dengan os temporal ya. Occipital itu berhubungan dengan os temporal, kemudian dengan vertebrae cervical dan os sphenoid. Kemudian di sisi occipital bone ini ada yang namanya condylus occipitalis. Dia nanti akan berartikulasi dengan leher ya, dengan cervical. Dan di situ juga ada foramen magnum, tempat keluarnya medula spinalis tadi atau medula oblongata. Kemudian kalau parietal bone ya di sisi superior atas dia berhubungan dengan apa aja ya. Sisi belakang dia berhubungan dengan occipital bone, kemudian sisi samping berhubungan dengan temporal, depan dengan os frontal dan os sphenoid. Nah, ini bisa dibaca sendiri sih. Kemudian untuk temporal bone yang perlu diingat adalah di situ ada prosesus zygomatikus ya, prosesus zygomatikus ini yang nantinya akan membentuk arcus zygoma ya, arcus zygoma itu yang tulang pipi itu tadi. Kemudian ada juga prosesus mastoideus. Eh, Prosesus mastoideus ini di dalamnya berisi air sel mastoid. Jadi bentuknya kayak sarang tawon gitu. Air sel mastoid itu dia terkoneksi dengan telinga tengah ya. Air sel mastoid bentuknya seperti sarang tawon lubang-lubang seperti itu. Dia ada di os temporal. Kemudian di temporal pun juga ada tulang-tulang pendengaran ya, tulang-tulang kecil pendengaran yang ada di cavum tympani ya. Ada eh, meatus incus dan stapes itu di tulang di telinga tengah atau di cavum tympani. Ya ini meatus acousticus externus di dalamnya ada membrana timpani, kemudian di sebelah dalam baru ada eh, telinga tengah yang tempatnya tulang-tulang pendengaran itu tadi. Kemudian foramen-foramen ini juga perlu dipelajari lagi ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di basis apa skal ya, kalau kita lihat dari dalam, di dalamnya itu ada kanalis opticus, ada optic groove ya. Optic groove itu tempat persilangan dari chiasma opticum ya. Kalau chiasma opticum kemudian nervus opticusnya dia masuk ke optic canalis, dia menuju ke orbita. Kemudian ada volamen rotundum, ovale, dan spinosum. Ini biasanya dilalui oleh nervus 5 ya, cabang-cabang nervus 5. Kemudian di dalamnya tulang itu juga ada os etmoid ya. Os etmoid itu letaknya di belakang dari atau roof di atapnya dari kavum nasi ya.
Dia berisi air sel etmoid. Jadi bentuknya juga seperti sarang-sarang seperti itu. Ini membentuk sinus etmoidalis. Nggak usah ini. Ini adalah facial bone ya. Facial bone ini os maxilla. Os maxilla ini yang tempatnya gusi itu namanya processus alveolaris. Makanya kemarin yang dibilang gomfosis ya, sendi antara gigi dengan os maxilla itu termasuk sendi yang tidak bisa digerakkan kan ya. Eh, apa nggak bisa digerakkan itu dia bersendi dengan processus alveolaris. Jadi yang dikatakan processus alveolaris ya ini bagian dari os maxillaris atau os mandibularis yang tempat untuk menancapnya gigi ini atau gusi. Kemudian untuk bagian os mandibula ya. Mandibula ada ramus dan ada korpus. Kemudian di ramus ini ada prosesus condylaris dan prosesus koronoid. Ya, prosesus koronoid itu yang berada di depan, sedangkan yang ada di belakang namanya prosesus condylaris. Prosesus condylaris ini akan berartikulasi atau bersendi dengan temporomandibular joint ya, dengan os temporal tadi. Ini ya. Ini juga ada namanya prosesus alveolaris juga. Prosesus alveolaris mandibula, tempat melekatnya gigi-gigi ini. Kemudian ini ada osioid ya. Osioid eh, itu yang berada di pangkal lidah ya. Di apa? Di pangkal dari lidah yang ada di depannya trachea. Kemudian nanti bisa dibaca-baca dan dihafalkan ya beberapa foramina dan visura yang ada di skal ya. Di occipital bone ada foramen magnum. Foramen magnum itu tempat lewatnya medulla oblongata ya yang tadi saya ceritakan. Medulla oblongata ini ke bawah akan menjadi medulla spinalis. Kemudian juga ada hipoglossus kanal, kanalis hipoglossus, tempat lewatnya nervus 12 ya. Kemudian eh, dengan temporal bone dia punya foramen jugular ya. Foramen jugular ini selain apa, dilalui oleh vena jugularis, dia juga dilalui oleh nervus-nervus ya. Ada nervus 9, 10, 11 yang melalui foramen jugularis. Kemudian temporal bone ya. Di os temporal yang penting adalah apa? Di situ ada foramen stylomastoideus ya, stylomastoid. Foramen stylomastoid itu dilalui oleh nervus facialis atau nervus 7. Kemudian di situ juga di temporal bone ada kanalis carotis ya, dilalui oleh arteri carotis. Kemudian ada meatus acousticus eksternal dan meatus acousticus internal. Kalau meatus acousticus internal ini dilalui oleh nervus 7 dan nervus 8. Nervus 7 atau facial nerve, nervus 8 untuk keseimbangan ya. Jadi untuk pendengaran dan keseimbangan yang nervus 8. Kemudian yang sphenoid ini yang banyak foramen-foramennya itu tadi ya. Rotundum, ovale, maxillaris itu semua merupakan tempat lewatnya nervus 5, cabang-cabang nervus 5. Nervus 5 kan ada 3 cabang ya, cabang 1, 2, 3. Jadi dia lewat melalui foramen rotundum, ovale, dan spinosum ini. Kemudian ada superior orbital fissure. Itu tempat lewatnya nervus yang menginervasi ya, menginervasi dari muskulus
penggerak bola mata, ya. Muskulus penggerak bola mata ini ada nervus 3, 4, 6, ya. Itu untuk menggerakkan bola mata. Kemudian ada juga kanalis optikus yang dilalui oleh nervus optikus yang kemudian menuju ke mata itu tadi, ya. Itu ada di tulang sphenoid. Jadi sphenoid ini cukup banyak foramen-foramennya. Ini anunya aja sih, maksudnya rangkumannya ya dari tadi yang disebutkan gambar-gambarnya ini ada rangkumannya. Jadi di os occipital itu ada bagian penting apa aja, foramen-foramennya. Kemudian di temporal ada apa aja, sphenoid apa aja ya tadi udah ditunjukkan. Kemudian di tulang etmoid ya, etmoid yang ada di superior dari hidung tadi ada namanya foramina olfactori. Foramina olfactori ini tempat lewatnya nervus olfactorius. Fungsinya untuk membau, ya. Kemudian ada pada os maxilla ada foramen infraorbita. Foramen infraorbita ini tempat lewatnya nervus trigeminus. Kemudian di mandibula ada foramen mentale untuk nervus mental ya, untuk memberi sensasi pada daerah bibir dan daerah dagu. Dan ada foramen mandibular. Itu dilalui oleh nervus alveolar inferior. Itu yang menginervasi gusi dan gigi yang sisi bawah. Kemudian itu diskal selain tulang-tulang itu di bagian belakang dari fasial itu ada ada sinus ya. Sinus itu adalah bagian kosong atau ruang kosong yang isinya udara. Fungsinya sinus apa? Fungsinya adalah supaya kepala itu nggak berat-berat banget gitu ya. Kalau isinya tulang semua padat itu kan kita berat ya bawa kepala. Tapi karena ada sinus-sinus ini kosong ya, ruang kosong, jadi dia membantu untuk menurunkan beratnya kepala, maksudnya kepalanya nggak terlalu berat supaya dan untuk resonansi sehingga dikatakan ada yang bilang kalau sinusnya ini besar-besar resonansinya semakin bagus. Jadi kalau penyanyi-penyanyi itu ya sinus-sinusnya ini luas-luas besar-besar kayak gitu sehingga suaranya bagus. Jadi itu salah satu fungsi dari sinus. Sinus ada apa aja ya? Ada sinus frontal. Sinus frontal itu letaknya dia di os frontal, di belakangnya os frontal. Kemudian ada sinus maxillaris, di belakangnya os maxilla. Ada sinus ethmoidalis dan sinus sphenoidalis. Jadi ada 4 macam sinus ya, sinus frontal, sinus maxillari, ethmoidalis, sphenoidalis. Kalau ditanya sinus itu isinya apa, nggak ada ya, isinya kosong. Kecuali kalau dia sinusitis. Kalau dia terinfeksi maka bisa terisi cairan kayak gitu ya, yang bikin pusing atau apa itu kalau sinusnya terisi cairan. Namanya sinusitis. Kalau normal ya kosong isinya udara. Nah, ini sinus-sinus itu tadi ya. Dia untuk resonansi suara sih. Selain itu juga untuk menghangatkan udara ya. Jadi eh, menghangatkan dan melembabkan. Jadi setelah masuk ke hidung itu sudah dilembabkan dan sudah dihangatkan sih oleh mukosa hidung, tapi dibantu lagi oleh sinus-sinus untuk meringankan berat kepala dan untuk meningkatkan resonansi. Jadi suaranya jadi bagus kalau sinusnya ini lebar-lebar. Kemudian pada anak-anak ya, sutura itu belum nutup ya. Nutup itu eh, pada usia 18 bulan mungkin ya baru nutup. Jadi kalau misalkan belum nutup, di sini akan ada namanya ubun-ubun ya, yang kalau orang awam bilangnya ubun-ubun. Ubun-ubun ada dua, ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Tapi kita udah nggak bilang ubun-ubun lagi. Kita bilangnya fontanella ya. Fontanella itu adalah pertemuan dari sutura sutura koronaria, sutura sagittalis ini di sini nggak belum nutup ya kalau pada anak-anak atau pada fetus atau pada bayi ya. Jadi ini ubun-ubun besar ini disebut fontanella mayor, sedangkan ubun-ubun kecil ini disebut fontanella minor ya. Ini nutupnya umur 18 bulan. Fungsinya apa? Kenapa belum nutup sejak bayi? Karena supaya memberi kesempatan otak itu untuk berkembang. Jadi setelah optimal perkembangan otak ya, bayi umur 2 tahun itu
otaknya sudah optimal berkembangnya, maka akan nutup sehingga besarnya kepala nggak berkembang sepesat pada saat 2 tahun pertama gitu. Jadi fungsinya sutura ini adalah fungsinya fontanella ya, supaya perkembangan otak yang pesat di awal-awal kelahiran itu mendapat tempat gitu ya, ada tempat space-nya. Itu ya tadi namanya fontanella atau ubun-ubun itu tadi. Fontanella bentuknya ruang kosong kayak gini ya, dan hanya ditutupi oleh jaringan fibrus. Sehingga kalau kita pegang bayi itu di fontanellanya atau di ubun-ubunnya, dia akan berdenyut-denyut ya, karena nggak ada tulangnya, jadi berdenyut-denyut, pembuluh darahnya bisa bisa kita rasakan. Selain itu juga eh, ini ya fungsinya fontanella tadi supaya pada saat lahir itu tulang itu agak agak overlapping gitu ya pada saat melewati jalan lahir. Jadi saat melewati jalan lahir agak overlapping itu untuk memberi tempat overlapping tulang itu ya di fontanella itu tadi. Ya. Nah ini pada saat eh, anak ya, sutura-sutura ini belum nutup. Jadi yang digambarkan biru ini dia masih eh, suturanya masih terisi jaringan fibrus gitu ya, masih belum nutup. Nanti kalau sudah dewasa terjadi penulangan. Oh ya, pada saat anak ya, pada saat sutura frontalis ini sebenarnya ada, tapi pada saat lahir namanya sutura metopik ya. Itu sebenarnya ada memisahkan frontal kanan dan kiri. Cuma pada saat lahir biasanya udah nutup sih sutura frontalis ini, sehingga kita nggak pelajari sutura frontalis ini pada pada orang ya, maksudnya pada orang dewasa. Tapi pada saat di dalam kandungan atau pada saat neonatus ya, ada sutura frontalis yang memisahkan dua tulang frontal ini. Itu untuk skal, kemudian untuk vertebrae ya, itu termasuk tulang aksial juga kan ya. Vertebrae ada cervical 7 ruas ya, torakal 12 ruas, lumbal 5, sakrum 5, dan kokse 4 ya. Kemarin ada yang bilang kokse itu 1. Sebenarnya dia ada 4 sih, ada 4 atau 5 ya. Tapi dia fusi, sehingga kayak 1. Tapi sebenarnya ini ada segmen-segmennya, tapi mengalami fusi. Sakrum juga gitu, ada 5, 5 sama kayak ini, kayak tulang-tulang yang lain ini, cuma dia mengalami fusi atau nyambung. Kemudian ada ini ya, kurvatura ya. Kurvatura itu kecenderungan kelengkungan ya. Kalau di cervical ini kecenderungannya memang seperti ini ya, mengarah ke anterior. Kalau torakal kecenderungannya adalah agak bungkuk gini ya, itu normal. Kecuali kalau banget. Jadi agak kifotik. Jadi cervical itu agak lordotik, terus kemudian torakal itu agak kifotik, lumbal itu agak lordotik lagi. Jadi ini adalah kurve normal dari manusia. Kalau cervicalnya tiba-tiba kifotik ya mungkin karena gangguan eh, apa pola duduk yang nggak ergonomis, sering lihat ke bawah, lihat HP terus-terusan nggak ergonomis, lama-lama cervicalnya nggak lordotik lagi ya, nggak tegak begini tapi jadi kifotik. Kemudian kolumna vertebralis, ini ya. Kolumna vertebralis ya, itu ada corpus vertebrae dan di antara korpus-korpus ini ada yang namanya diskus intervertebrae. Jadi ini adalah bantalan yang disebut sebagai diskus intervertebrae. Di dalam diskus intervertebrae ini ada yang namanya ini, ada yang namanya ini bantalannya ini ya, namanya eh, intervertebral diskus. Di sini ada yang bagian luar ini adalah jaringan ikat keras ya.
namanya anulus fibrosus. Jadi ada cincin-cincin anulus yang di tengahnya namanya nukleus pulposus. Nukleus pulposus dan anulus fibrosus. Dia seperti bantalan, jadi bisa mendal-mendal kayak gitu ya. Fungsinya apa? Supaya kalau kita bungkuk ya bisa agak kegencet. Kalau kita ke arah belakang, lordoti ke belakang juga bisa agak kegencet. Jadi fungsinya adalah untuk memberi bantalan antar tulang supaya nggak terjadi gesekan. Nah ini penting ya. Apa? Diskus intervertebralis ini pentingnya apa? Yaitu pada saat dia terjadi robekan dari anulus, bisa karena trauma, bisa karena proses degeneratif. Ini nukleus pulposus atau agar-agar yang di tengahnya ini bisa mencotot ke belakang ya. Jadi mencotot itu bahasa Indonesianya apa? Nonjol ya, nonjol ke belakang. Nah, kalau nonjol ke belakang ini berbahaya karena di sini ada medula spinalis ya. Dia bisa menekan medula spinalis sehingga bisa menimbulkan keluhan yang disebut HNP, hernia nukleus pulposus. Jadi nukleus pulposus yang kayak agar-agar ini dia nonjol ke belakang ke sini menekan medula spinalis. Itu yang penyakitnya namanya HNP. Ada beberapa tulang vertebre yang berbeda dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu os atlas atau vertebrae cervical 1. Ini bentuknya seperti cincin kayak gini ya. Kemudian yang vertebrae cervical 2 ada nama khususnya yaitu aksis. Jadi vertebrae cervical 1 diberi nama atlas, cervical 2 diberi nama aksis. Ini berbeda dengan tulang-tulang yang lain. Kalau yang ini bentuknya seperti cincin, kalau yang aksis ini dia punya dance aksis ya, nanti akan bersendi dengan os atlas ini. Nah, ini bersendinya seperti ini. Dance-nya tadi bersendi dengan arcus anterior dari os atlas atau os cervical 1. Kemudian untuk vertebrae cervicalis yang lain ya, yang ketiga dan ke bawah seterusnya, itu agak berbeda dengan vertebrae lumbal dan torakal, yaitu pada prosesus spinosus. Prosesus spinosus itu yang ada di belakang ya. Itu dia agak cabang seperti ini. Yang lain kan lurus ya, ini bercabang, kayak bercabang dua ini. Nah, kalau yang lain kan prosesus spinosusnya lurus kayak gini. Kalau cervical dia bercabang dua. Jadi ini corpus vertebrae, ini foramen eh, apa namanya? Kok lupa namanya. Ini ya foramen vertebralis ya. Foramen vertebralis tempat dilaluinya medula spinalis. Kemudian ini ada prosesus transversus. Yang ke kanan kiri ini prosesus transversus dan yang ke belakang ini namanya prosesus spinosus ya. Kemudian yang antara prosesus transversus dengan corpus ini ada yang namanya pedicle. Ya, pedicle ini yang memegang korpus dengan prosesus transversus. Kemudian antara prosesus transversus dengan prosesus spinosus ini ada yang namanya lamina. Ya, jadi yang posterior ini namanya lamina, yang anterior ini namanya pedicle. Ya, ini pedicle ya. Prosesus spinosus yang di belakang, ke belakang. Ini prosesus transversus yang ke samping-samping. Nah, seperti ini ya. Jadi yang sisi anterior adalah korpus, kemudian ke samping-samping prosesus transversus, yang ke belakang adalah prosesus spinoid. Dan ini biru-biru ini bantalan diskus intervertebralisnya terdiri dari cincin atau anulus fibrosus dan tengahnya ada agar-agarnya namanya nukleus pulposus. Itu untuk vertebrae ya. Ini harus dihafalkan ya. Maksudnya namanya apa-apa. Agak ini sih, agak terlalu banyak yang dihafalkan memang seperti itu. Dulu semester 1 ya kayaknya, tuh kok banyak banget, kayak nggak mampu gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu, lama-lama ternyata hafal juga. Sampai sekarang kalau sudah hafal nggak lupa ya. Saya udah hafal, ya itu butuh perjuangan ya. Awal-awal tuh
pasti membaca berkali-kali, bahkan salah ngomong berkali-kali itu wajar. Maksudnya kita nginget-nginget kata sulit ya. Ah, ini kan bahasa-bahasa yang sama sekali kita nggak pernah dengar sebelumnya ya, bahasa Latin. Tiba-tiba disuruh mengingat berbagai macam nama, tonjolan-tonjolan tulang segala macam seluruh tubuh, tapi nggak apa-apa, lama-lama hafal juga. Maksudnya sudah terbukti gitu ya di senior-senior kalian yang sudah jadi dokter tuh lama-lama melalui ini semua. Jadi melalui menghafal ini semua. Ini memang tahapan. Ya, bahwa dihafalkan aja, nanti lama-lama juga hafal sih. Kemudian ini untuk apa eh koste ya. Koste ada 12. Ada yang namanya true rib ya, koste sejati atau ya koste sejati 1 sampai 7 itu koste sejati. Kenapa sejati? Karena kostenya langsung nyambung eh, ke apa? Ini sternum ini ya. Oh, ini namanya kostokondral. Kostokondral itu antara koste dengan sternum ada tulang rawan yang namanya kostokondral. Ini jenis persendiannya kemarin ada juga kan ya disebutkan. Yang pergerakannya sedikit itu. Amfiartrosis ya kalau nggak salah. Kemudian ada false rib dari 7 sampai ke 10 ya. Kemudian 11, 12 itu floating rib. Kenapa floating ya? Karena dia nggak berhubungan dengan sternum sama sekali. Kalau yang false rib ini dia berhubungan tapi menyatu dulu seperti ini, kemudian baru berhubungan dengan nggak langsung nyambung ke sternumnya. Ini sakrum, sakrum ya. Sakrum ini ada lima korpus sebenarnya ya, tapi nggak ada diskusnya lagi. Dia nyambung, terjadi penulangan. Namanya linea transverse ya. Jadi udah nggak ada diskus intervertebralisnya lagi. Kemudian ini foramen sakral, foramen vertebralis ya sakrum ya, foramen vertebralis sacrum. Ini tempatnya nervus-nervus keluar. Kemudian koksik juga ada 4 sebenarnya, tapi dia nyambung ya. Ini 4, tapi nyambung jadi satu tulang ekor. Secara anatomi dia bentuknya lordotik kayak gini untuk regio sacrum. Yang kemarin udah kita pelajari kan ya perbedaan laki-laki dan perempuan. Hmm. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Paham nggak? Tadi belajar apa aja, Dek, waktu praktikum? Semuanya ini atau apa yang dipelajari? Untuk tadi waktu praktikum itu tulang dan sendi, dokter. Ya, tulang apa aja? Untuk yang bagian tangan sama bagian kaki. Oh, berarti apa yang dikular aja? Baru apa yang dikular ya? Iya, dokter. Aksial belum ya? Belum, dokter. Oh ya, ya memang nggak bisa dalam satu waktu sih. Ya wis, baik, terima kasih ya. Saya rasa eh, ini kuliah malam ini cukup ya untuk malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya, menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ya, ini memang butuh kesabaran. Jadi orang belajar itu butuh sabar ya, sabar membaca, mengulang-ulang. Kalau lupa ya dibaca lagi, diulang lagi. Semua dokter melalui proses ini. Jadi nggak usah merasa depresi, saya nggak hafal, apalagi memang semuanya dulu juga nggak hafal. Ya, dari SMA nggak pernah baca-baca kayak gini, tiba-tiba disuruh ngafalkan
tonjolan-tonjolan semua, lekuan-lekuan isinya apa disuruh ngafalkan, nggak apa-apa kita hafalkan aja sedikit-sedikit, lama-lama akan melekat juga ya, karena ini digunakan sampai ini ya, sampai ya, apalagi kalau nanti ada yang jadi dokter bedah ya, ini kita harus tahu bentuk-bentuknya masing-masing. Jadi dokter radiologi harus hafal semua bentuk-bentuk ini ya. Karena kalau mau bilang ini ada fraktur, ya frakturnya di mana kan harus disebutkan. Ya itu harus dihafalkan. Jadi pasti ada manfaatnya lah apa yang kita pelajari hari ini. Jadi apa harus sabar dan semangat untuk belajar mengulang-ulang untuk anatomi ini ya. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup untuk kuliah malam hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.